Musim pandemi seperti sekarang, kesehatan menjadi hal yang sangat penting. Banyak sekali orang yang sakit karena terpapar virus yang menular dan sampai harus melakukan isolasi mandiri. Begitu pula denganku. Namaku Rahmat. Aku adalah seorang pegawai swasta di salah satu perusahaan di daerah Bandung. Aku akan menceritakan pengalamanku saat pertama kali harus terkena virus menular dan harus menjalani isoman atau isolasi mandiri. Awal mulanya kejadian ini ketika aku menjalani rutinitas di kantor yang berada di pusat kota Bandung, di mana di sana di kantorku mengumumkan bahwa ada salah satu dari karyawan yang terkonfirmasi positif virus corona. Dan dia adalah teman kantorku, Randy namanya. Setelah mendapat kabar itu, para karyawan yang telah melakukan kontak langsung dengan Randy harus melakukan tes PCR untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada yang telah tertular. Kami pun melakukan tes dan ternyata aku cukup terkejut dengan hasilnya. Aku dan beberapa teman kantorku positif virus corona. Kami pun akhirnya disarankan untuk melakukan isoman atau work from home. Aku langsung menelpon keluarga aku di rumah agar menyiapkan barang-barang untukku melakukan isoman. Setelah pulang dari kantor, aku hanya menunggu depan rumah dan hanya diberikan kunci rumah nenekku dan tas yang penuh dengan baju-baju dan juga barang untuk aku isoman. Ya, rencananya aku akan melakukan isoman di rumah nenekku yang ada di daerah kota Cimahi. Rumah ini sudah 3 tahun kosong. Semenjak almarhumah nenek meninggal, kakek pindah ke rumah uaku yang berada di daerah Soreang, sehingga rumah itu kosong. Dan karena aku harus isoman, jauh dari interaksi dengan orang-orang, jadi aku akan tinggal beberapa hari sampai isomanku selesai di rumah nenekku itu. Aku pun segera berangkat ke rumah nenek dengan sepeda motorku. Di perjalanan, aku sebenarnya tidak merasa sakit, lemas, atau terlalu memikirkan virus yang menyerangku ini. Bisa dibilang, aku tidak bergejala. Tapi, yang malah jadi pikiranku adalah aku harus tinggal isoman di rumah nenekku yang sudah 3 tahun kosong itu. Dari semenjak rumah itu masih dihuni, ketika aku kesana pun, entahlah, rumah ini seperti memiliki suasana yang berbeda. Dari dulu aura di rumah ini seperti tidak bersahabat. Ditambah rumah ini cukup lembab dan gelap. Dan sekarang sudah 3 tahun kosong. Pikiranku mulai menerawang ke hal-hal seram. Sesampainya di sana, aku parkirkan motorku dan mencoba membuka pintu.
Aku baru ingat, dari dulu pintu ini memang susah untuk dibuka kuncinya. Jadi aku sedikit lama saat membuka kunci pintu itu. Setelah beberapa saat kunci terbuka, aku buka pintu. Dan benar saja, suasana di rumah ini sangat tidak karuan. Temboknya lembab, berdebu, dan bau. Aku pun masuk ke rumah itu dan coba membereskan barang-barang yang ada di sana. Dan barang-barang yang kubawa dari rumah. Aku pun bersih-bersih, makan, dan menghamparkan kasur kapuk kecil yang ada di rumah itu untuk beristirahat. Beberapa barang masih ada di rumah nenekku itu. Bahkan bisa dibilang masih sama seperti sebelumnya, sebelum ditinggalkan. Jam 11 malam, aku masih belum bisa terlelap. Entahlah, aku masih kurang nyaman dengan kondisi rumah itu. Sebenarnya rumah ini tidak terlalu kotor, karena memang kakakku sering singgah ke rumah ini jika pulang dari kantornya dan bersih-bersih. Tapi tidak pernah menginap di sana. Jadi rumah ini memang kosong, tapi terawat. Ada dispenser air panas untuk bikin kopi yang masih baru dan bersih. Air pun mengalir cukup bagus, tidak kotor. Jadi bisa dibilang rumah ini tidak terlalu terbengkalai juga. Namun entahlah, aku masih belum bisa tidur. Aku terus mengatur posisi tidurku agar cepat terpejam. Tetap saja aku tidak bisa. Mungkin aku harus pindah dari kamar. Aku coba tiduran di ruang tengah. Mungkin aku belum terbiasa tidur di kamar itu. Kamar yang cukup gelap dan pengap karena tidak ada jendela di sana. Aku tiduran di ruang tengah sambil melihat-lihat handphoneku, membuat mataku mulai lelah ketika itu. Dan aku pun mulai terpejam, berharap untuk segera tidur. Namun nyatanya baru saja beberapa saat mataku terpejam, aku mendengar ada suara seperti suara perempuan yang sedang tertawa kecil. Ya, seperti ada perempuan yang sedang tertawa pelan dari arah dapur. Kontan aku membuka mataku, melihat pintu dapur yang terbuka di ruang tengah ini. Dan ketika ku lihat, seketika suara itu hilang. Perasaanku mulai tidak enak. Aku coba mengatur nafasku. Jantungku mulai berdegup kencang. Bulu-kuduku berdiri, merinding. Aku coba pejamkan mataku lagi. Dan beberapa saat kemudian, terdengar lagi
suara seorang perempuan yang sedang tertawa. Kali ini semakin jelas, namun suaranya tetap samar. Aku kembali membuka mataku. Setiap ku buka mataku, suara itu hilang. Aku lalu baca doa-doa yang ku hafal sambil berharap tidur. Dan cepat-cepat menuju ke pagi hari. Alih-alih aku tidur, aku malah kembali mendengar suara perempuan tertawa. Dan kali ini suaranya terdengar seperti seorang perempuan yang tertawa cekikikan, dan suaranya semakin kencang. Astaga. Iya, suara perempuan yang cekikikan itu terdengar sangat jelas dan semakin keras. Suaranya sangat melengking hingga menggema di langit-langit rumah ini. Aku pun menutup kepalaku dengan sarung yang kubawa sambil terus berdoa, berharap suara itu hilang. Dan suara tertawa itu pun perlahan menghilang. Sambil terus menutupi kepalaku dengan sarung, aku coba mengatur nafasku yang mulai terengah-engah karena jantungku berdegup sangat kencang. Suara apa itu? Setelah cukup tenang, aku pun coba membuka sarung yang menutupi kepalaku. Dan ketika ku buka sarung yang menutupi kepalaku, astaga! Kini tepat di atasku tergantung sesosok makhluk dengan menggunakan kain putih yang menggelantung di langit-langit rumah ini. Sosok perempuan dengan rambut panjang dan kepalanya menengok ke bawah ke arahku. Sosok kuntilanak. Kakinya di atas menggantung pada langit-langit rumah dan kepalanya berada di bawah sambil melotot tajam ke arahku. Mulutnya menyeringai dan rambutnya yang kasar itu jatuh mengenai wajahku. Sampai kini pandanganku tertutup oleh rambut itu. Aku hanya melihat kegelapan dan aku pun coba berontak. Hingga akhirnya aku pun bisa melompat keluar dari rambut perempuan itu. Aku langsung berlari keluar rumah ke pintu depan. Dan ketika membuka kunci pintu rumah ini, sangat susah. Pintu itu susah dibuka. Aku terus mencobanya sambil sesekali melihat ke arah perempuan itu yang terlihat masih di posisi yang sama, menggantung terbalik dengan kaki di atas dan kepalanya di bawah mendongak ke arahku. Rambutnya pun terurai panjang hingga menuju lantai. Dan masih dalam posisi yang sama, dia perlahan bergerak mendekatiku. Kunci yang kupegang pun karena aku panik terjatuh. Hingga aku pun duduk terkulai lemas di lantai sambil terus memejamkan mata tidak mau melihat sosok itu. Dan kini rambutnya kembali menyentuh wajahku.
Aku masih terus menutup wajahku dan hanya bisa berkomat-kamit membaca doa agar sosok itu cepat hilang. Tolong ganggu, tolong ganggu, tolong ganggu. Ini. Ulang ganggunya, Dan ku beranikan lagi membuka mata. Dan ketika ku buka mataku, wajah itu kini tepat saling bertatapan denganku. Iya, wajah sosok perempuan itu tepat berada di depanku, menyeringai ke arahku. Sosok wajah perempuan yang sangat pucat, matanya hitam, sekitar matanya cekung ke dalam. Terlihat giginya bertaring kecil-kecil, namun sangat banyak. Dia menyeringai ke arahku dalam kondisi yang terbalik. Rambutnya terurai panjang menyentuh badanku sekarang. Dan tiba-tiba sosok perempuan itu berteriak sekencang-kencangnya tepat di depan wajahku dan menjatuhkan dirinya ke badanku. Lalu aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, ketika ku tersadar, sudah ada kakak di rumahku itu. Dia menumpukanku di depan pintu. Dia khawatir dan ingin mengantarkan makanan padaku. Namun karena aku tidak keluar-keluar, akhirnya dia memberanikan diri masuk dengan menggunakan kunci cadangan dan menemukanku tergeletak di depan pintu. Ia menangis karena mengira kondisiku semakin parah karena terdampak virus itu, dan dia pikir aku meninggal. Namun nyatanya memang tidak. Karena kondisi kesehatanku memburuk dan sangat lemas, keluargaku akhirnya membawaku ke rumah sakit. Lebih kurang 10 hari aku berada di rumah sakit, dan akhirnya aku sembuh dinyatakan negatif. Sampainya di rumah dan situasi sudah kondusif, aku pun menceritakan kejadian yang pernah aku alami di rumah nenek pada keluargaku. Kakak atau keluargaku tidak terlalu banyak memberikan komentar tentang apa yang kualami. Yang jelas, mungkin sosok itu akhirnya menghuni rumah nenekku karena dibiarkan kosong. Setelah kejadian itu, rumah nenek pun tidak lagi dibiarkan kosong seperti itu. Beberapa kali ada saudara atau bahkan kakakku yang mengisi rumah itu agar rumah itu tidak diisi lagi oleh sosok-sosok yang lain.